negara berkembang dan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil dari SMA Negeri 7 Binjai. Terdapat potensi peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 25 triliun rupiah per tahun yang belum dimanfaatkan dari sumber daya ikan dan sumber daya non-ikan. Tercatat 70% produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan. Produksi perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat kedua dunia pada tahun 2012. Dan luas terumbu karang Indonesia sebesar 85.000 km3. Potensi maritim Indonesia yang demikian besar ditangkap sebagai salah satu visi misi unggul pemerintah. Meskipun demikian, potensi kerusakan alam yang mungkin ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan hendaknya juga mendapatkan perhatian. Maka muncullah ide ekonomi biru yang diharapkan mempunyai harapan baru bagi warga Indonesia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli. Sistem ekonomi biru itu mengharapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu ekosistem. Ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru itu sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan yang biasa dikenal dengan Small Island Development States. Ekonomi biru ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, dan mitigasi serta perubahan iklim. Konsep ekonomi biru ini sangat cocok dengan negara yang memiliki wilayah perairan yang luas. Sekitar 75% dari total wilayah kedaulatan Indonesia merupakan wilayah perairan yang terdiri dari laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan laut 12 mil. Indonesia menduduki peringkat kedua di Indonesia dalam produksi perikanan budidaya. Jika pemerintah menjalankan konsep ekonomi biru ini secara konsisten, dalam setahun ke depan akan ada pencapaian signifikan yang dapat dilaporkan Indonesia di sidang umum PBB pada Juni 2020. Sementara itu, Lucky Adrianto sebagai salah satu narasumber pada FGD ini mengungkapkan bahwa blue economy adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada jasa ekosistem laut yang juga berfokus pada perluasan kesempatan sosial dan pengurangan limbah terhadap lingkungan. Terdapat 8 sektor dalam ekonomi biru, yaitu 1. Perikanan berkelanjutan, 2. Perlindungan laut, 3. Pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem, 4. Penayangan limbah, 5. Energi terbarukan laut, 6. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko, 7. Bioteknologi kelautan, dan 8. Serta teknologi kelautan. Terdapat berbagai instrumen yang digunakan dalam pengembangan ekonomi biru. Salah satunya ialah diversifikasi instrumen. Seperti yang disebut Direktur Surat Utang Negara PJ PPR Kemenku Denny Ridwan, Indonesia sudah menerbitkan sovereign thematic bond menggunakan skema general financing. Ini tuh pertama di dunia dan menjadi pelopor. Masalah kelautan kita saat ini adalah kenaikan air laut karena pemanasan global, asidifikasi, peningkatan kadar asam air laut, dan sampah air laut. Dan menurut saya, konsep ekonomi biru ini sangat worth it untuk perairan Indonesia karena konsep ini berpotensi besar untuk merendahkan permasalahan kelautan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan pelestarian lingkungan. Lalu, mengapa Dewan menolak sistem ini? Apakah Dewan tidak mau adanya perbaikan pada ekosistem laut di Indonesia dengan masalah kelautan seperti yang saya katakan tadi? Maka penting bagi kita untuk bertindak pada kelautan Indonesia. Ya, seperti menerapkan ekonomi biru ini di Indonesia. Penting bagi kita untuk menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa dengan strategi pembangunan ekonomi biru. Sekian dari saya, terima kasih.